Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan khurafat dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya terkait organisasi FPI. Saya kan beberapa video ke belakang kemarin ya saudara ya, itu mengatakan kalau FPI itu organisasi munafik. FPI itu organisasi munafik. Banyak kemarin yang menentang. Coba katanya tunjukkan buktinya kemunafikan dari organisasi FPI. Jangankan organisasinya, saudara, saya akan tunjukkan petinggi-petingginya pada munafik. Ya, petinggi-petinggi FPI itu munafik semua. Nggak usah organisasinya, petinggi-petingginya. Mau itu ketua umumnya, mau itu imam besarnya, semuanya munafik. Kalau kalian pengen tahu, ya, punya datanya. Oh gampang, kecil saudara, ya, datanya kayak gitu. Tidak susah. Ini saya putarkan saudara ya. Kalian ingat gak? Sebelum aksi 411 dan sesudah aksi 411 saudara, ceramah dari Ketua Umum FPI Husein Al-Attas ya, itu berbeda. Mau dengar kalian? Mau dengar? Nih ya, lihat. Ini dia cuplikan videonya ya. Kalian simak sendiri saudara ya. Nanti kita tanggapi bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Saya hanya ingin ingatkan, jangan sampai pilkada dimanapun berada, di provinsi manapun, memecah persatuan belah kita, saudara. Jangan mau. Persatuan umat jauh lebih mahal daripada sekedar pesta demokrasi yang hanya cuma 5 tahun. Betul? Maka saya mau tanya, siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap terus bersatu? Siap. Tanya, tantangan iman di zaman sekarang saya mau tanya, besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Nah, lihat kan? Itu tadi video sebelum aksi 411 dan sesudah aksi 411. Video yang sebelum aksi 411 saudara, ya, di sana jelas-jelas ya provokasinya ya, ngata-ngatain bupati yang di Purwakarta dulu katanya sesat, dan sekarang bupati tersebut mencalonkan diri sebagai gubernur di Jawa Barat katanya. Terus katanya bilang apa, mau menyebarkan kemusyrikan yang ada di Jawa Barat. Ya, parah. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sesudah aksi 411 bilangnya apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai katanya umat terpecah belah gara-gara pesta demokrasi yang 5 tahun sekali. Ini orang otaknya konslet kali ya? Itu ketua umum FPI itu otaknya konslet kalau kata saya. Sudah jelas-jelas yang memecah belah umat dia, sudah jelas-jelas yang memprovokasi umat dia, sudah jelas-jelas yang mendoktrin umat dia, sudah jelas-jelas yang ingin membentur-benturkan umat dia. Dia sendiri yang ngajak katanya umat sama umat itu bersatu. Dia sendiri yang cuci tangan. Dia sendiri yang bilang katanya jangan gara-gara pesta demokrasi umat terpecah belah. Kacau tidak coba? Kan ceramah dia posisinya yang bikin umat terpecah belah itu. Iya kan?
Sudah jelas-jelas ucapannya dia sendiri, sudah jelas-jelas ceramahnya dia sendiri, yang membuat umat terpecah belah. Apalagi Jawa Barat diobok-obok sama dia, sama si Husein Alatas ini, ketua FPI goblok satu ini. Kalau kalian tahu, lalu terus gimana solusinya? Terus gimana solusinya? Ya orang-orang yang suka provokasi kayak gini mah mendingan tangkapin saja. Ngapain? Bila perlu pulangkan aja ke negaranya di Yaman. Di NKRI juga cuma bisa jadi sampah masyarakat saja kok. Hanya bisanya tebar kebencian, hanya bisanya tebar provokasi, seolah-olah mereka paling suci sendiri. Padahal apa? Lebih-lebih kelakuannya itu bejat. Kalau kalian tahu, orang-orang kayak gini diikuti goblok kalian, saya katakan. Kalau kalian otaknya pinter, gak akan mungkin ikuti orang bodoh kayak gini. Sekarang ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong C. Nggak jelas yang kayak gitu. Orang tidak punya pendirian. Nggak pantas untuk diikuti. Itu ketua umumnya. Terus apakah ada video dari imam besarnya? Ada, saudara. Ya. Ketua umum FPI, imamnya FPI tidak pantas untuk diikuti, saya katakan. Di sini saya bukan mencari-cari kesalahan, saudara. Tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan jejak digital ceramah dari mereka. Itu loh, ya. Ini kalau kalian nggak percaya, kita tonton bersama-sama ini cuplikan videonya. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agha Siraj, ketua umum PBNU, saudara, dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Anak lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. PBB perserikatan bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa. Pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip. Nah, itu saudara ya. Saya tidak mencari-cari kesalahan, saudara. Itu kan emang jejak dari ceramah dia, imam besar FPI. Saya hanya ingin menyadarkan kalian, apakah orang-orang seperti tadi pantas untuk kita ikuti? Pantas tidak? Adab dan akhlaknya aja tidak menunjukkan seperti adab dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kok. Iya kan? Yang kayak gitu kalian ikuti. Bisanya cuma provokasi, bisanya cuma caci maki, bisanya cuma menghina. Apa bagusnya coba saya mau tanya? Aparatur pemerintah dia hina, TNI dia hina, polisi dia hina, ya. Ketua umum PBNU dia hina, Gus Dur dia hina, PBB dia hina, Densus 88 juga dia hina, Hansip dia hina, saudara. Bahkan budaya Sunda dia plesetkan, dari Sampurasun diplesetkan sama orang yang bernama Rizik Syihab ini menjadi campur racun, saudara. Kayak gitu kalian masih ikuti, Bahkan orang tersebut tidak paham toleransi beragama, saudara. Ya, menghina kepada agama lain, menghina kepada agama orang Bali,
menghina kepada agama orang Kristen. Yang kayak gini kok dibiarkan? Pantas saja sebelum pelantikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, orang ini saudara langsung kabur alasan umroh ke Arab Saudi, ya, sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ternyata setelah ditelusuri, ya jejak digitalnya sampah semua, saudara. Kalau kalian ingin tahu, jejak digital dia itu sampah semua. Kabur dia ke Arab Saudi, ya. Nggak bisa dia tebar provokasi lagi di NKRI ini. Kacau kan, kacau. Terus kalian mau menyalahkan siapa? Hah? Terus kalau kayak gitu yang gelar Al-Kaburi cocoknya buat siapa? Coba. Buat siapa? Buat Imam FPI cocoknya itu. Buat Rizik Syihab itu Al-Kaburi itu. Ya. Itu kabur sejati itu alasan umroh. Nggak pulang-pulang. Sampai sekarang. Kacau kan? Ya. Jadi sekali lagi, di sini saya itu membuat suatu konten atau membuat video itu berdasarkan data, saudara. Berdasarkan bukti, berdasarkan referensi, berdasarkan literasi, berdasarkan sumber. Saya berani mengatakan petinggi-petinggi organisasi FPI itu adalah para orang-orang munafik, ya. Karena saya punya jejak digital mereka. Paham kan kalian? Kalau saya tidak memiliki jejak digital mereka, saya tidak akan mungkin berani membuat konten, saudara. Nanti kesananya malah yang ada menebar berita bohong. Ini kan sesuai data, sesuai fakta. Ketua Umum FPI si Hussein Alatos udah jelas-jelas munafik. Bilang katanya ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai gara-gara pesta demokrasi 5 tahun sekali, ya, umat terpecah belah. Ternyata setelah ditelusuri, saudara, pantesan dia ngomong kayak gitu. Yang didukungnya tahu nggak? Menistakan agama. Pantes aja dia ngomong kayak gitu. Ternyata orang yang didukung sama dia, sama Rizik Syihab, sama si Hussein Alatos, ternyata sang penista agama, saudara. Dulu pada saat kasus si Ahok, ya, saya katakan dulu pada saat kasus si Ahok, mereka menyerang habis-habisan, ya. Si Ahok udah meminta maaf, masih mereka serang. Sekarang giliran tuh ada calon yang dia dukung, saudara, menistakan agama. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW yang dilecehkan, yang dihina, direndahkan. Kata dia apa? Oh, sudah minta maaf. Itu kasusnya berbeda dengan kasus Ahok, katanya. Ini, ya, pakai ya, pakai ini. Coba saya mau tanya sama kalian, ya. Saya membuat video, saya membuat konten itu berdasarkan hanya sekedar narasi atau ada bukti? Coba. Masih banyak, saudara. Bukti-bukti kemunafikan dari orang-orang FPI masih banyak di saya. Di laptop saya ini masih full. Saya tidak pernah mencari-cari kesalahan. Mereka sendiri yang selalu membuat kesalahan. Ngapain saya cari-cari kesalahan? Orang-orang mereka aja yang dikit-dikit membuat kesalahan. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Sekarang kalian tinggal berpikir sendiri sajalah. Apakah petinggi-petinggi FPI masih harus diikuti? Hah? Tinggal kalian sendiri yang berpikir pakai otak, ya. Kecuali kalian nggak punya otak, gitu ya. Ya, semoga sampai ya kepada para orang-orang FPI dan semoga sampai kepada petinggi-petinggi FPI, ya. Ditunggu jawabannya, ditunggu klarifikasinya dari GDA official, saudara, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.